cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-26. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada saat ini. Sekarang kami ingin merenungkannya, oleh karena itu biarlah Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, memampukan kami untuk mengerti dan menghayati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang anak yang setiap Sabtu menemui seorang tunawisma, membawakannya makanan dan minuman. Lalu ketika ia bertemu dengan tunawisma tersebut, mereka berdua akan makan bersama. Lalu mereka akan berbincang-bincang sampai sore,
sampai waktu anak tersebut harus pulang sesuai dengan apa yang ia janjikan kepada orang tuanya. Dan Sabtu depan ia akan datang kembali dan akan melakukan hal yang sama bersama dengan tunawisma sahabatnya tersebut. Suatu hari tunawisma ini bertemu dengan seorang temannya. Lalu mereka bercakap-cakap mengenai Tuhan. Lalu sang tunawisma ini yang setiap Sabtu bertemu dengan seorang anak yang membawakannya makanan dan minuman, lalu menemaninya berbicara sampai waktu tertentu, berkata kepada temannya tersebut, "Saya tahu Tuhan itu seperti apa." Temannya kemudian bertanya kepadanya mengenai hal itu. Sang tunawisma ini kemudian berkata, "Yesus itu ternyata adalah seorang anak kecil." Temannya merasa heran dengan jawabannya itu. Lalu ia meneruskan ceritanya dan berkata, "Saya tahu bahwa Tuhan itu adalah seorang anak kecil karena setiap Sabtu ia datang menemui saya, membawakan saya makanan dan menemani saya di sini sampai pada waktu tertentu." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebaikan hati, kemurahan hati, penerimaan, dan kesediaan untuk menemani merupakan sifat-sifat atau karakter-karakter Tuhan yang dipercaya dan dihayati oleh banyak orang yang percaya dan mengenal Tuhan. Itu sebabnya barangkali sang tunawisma ini yang setiap Sabtu bertemu dengan seorang anak yang baik kepadanya, yang mau berbicara kepadanya, yang mau bersahabat dengan dia, mau menemani dia, mau memberi dia makanan dan minuman. Itu sebabnya ia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah seorang anak kecil karena ia menerima semua sifat-sifat, semua kebaikan-kebaikan yang ia hayati ada di dalam diri Tuhan yang ia percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hal ini tentu membawa kita merenungkan bahwa setiap orang yang melakukan segala kebaikan hati, kemurahan hati, penerimaan, semua sifat dan karakter yang dipahami oleh orang-orang ada di dalam diri Kristus, di dalam Tuhan, ketika dilakukan, ketika diwujudkan, ketika dinyatakan, itu berarti orang yang melakukannya, orang yang mewujudkannya sedang menyatakan Yesus melalui kehidupannya. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga ayat 16 yang kita baca saat ini, khususnya di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya apa, saudara-saudara yang terkasih? Iman itu terwujud di dalam perbuatan-perbuatan. Iman kepada Kristus bukan hanya sekedar kata-kata. Iman yang berarti percaya kepada Kristus harus diwujudkan melalui tindakan-tindakan, melalui perbuatan-perbuatan agar orang lain tahu, orang lain percaya, orang lain menerima, orang lain merasakan, bahkan orang lain bisa berkata, "Saya telah bertemu dengan Yesus, saya sudah bertemu dengan Tuhan." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hidup beriman adalah hidup bagi Yesus, hidup yang menyatakan Yesus di dalam segala aspek perbuatan kita. Sebagaimana tertulis di dalam ayat 18b dari Yakobus pasal yang kedua ini, "Aku akan menunjukkan kepadamu imanku
dari perbuatan-perbuatanku. Menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu Saudara, selama ini kita menyebut diri sebagai orang yang beriman, dan sejauh apa kita sudah menunjukkan iman kita itu di dalam perbuatan-perbuatan kita, sehingga sama seperti tunawisma ini tadi berkata, saya bertemu dengan Tuhan dan Tuhan itu berwujud sebagai seorang anak kecil. Bisakah kita di dalam kehidupan kita membawa orang bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui sikap hidup kita yang merupakan wujud dari iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini, dengan sehati kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan yang berbeda-beda. Bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit, kami berdoa buat mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau melawat mereka, Engkau menjamah dan memulihkan kondisi kesehatan mereka. Berkatilah keluarga mereka masing-masing yang merawat, mendampingi mereka. Engkau berikan mereka kekuatan dan pengharapan, Engkau anugerahkan kesehatan dan kemampuan serta kesabaran di dalam merawat dan mendampingi setiap anggota keluarga yang sedang dalam keadaan sakit. Kami juga mau berdoa bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang sedang bergumul mencari pekerjaan hingga saat ini ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau ulurkan tangan dan Engkau bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Engkau pimpin mereka untuk menemukan sebuah pekerjaan yang melaluinya mereka dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan melalui pekerjaan itu pula mereka mempersaksikan Engkau di dalam kehidupan mereka. Bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang sedang bergumul di dalam masalah perekonomian, pergumulan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup setiap hari, Bapa di surga, mari Engkau hadir di tengah mereka. Engkau tolong mereka ya Tuhan. Engkau bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Engkau cukupkan ya Tuhan segala apa yang mereka butuhkan. Dan Engkau berkatilah ya Tuhan segala pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Dan biarlah melalui segala pekerjaan dan usaha kami, Engkau memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Bagi yang memiliki pergumulan di dalam hidup berkeluarga, entahkah menyangkut relasi suami dengan istri, orang tua dan anak-anak dan orang tua, Bapa di surga, mari Engkau juga hadir di tengah mereka. Engkau lembutkan hati mereka. Engkau taruh kasih-Mu di dalam hati mereka. Sehingga sungguh ya Tuhan, dengan kasih yang dari Engkau, mereka boleh mewujudkan kasih dan penerimaan satu dengan yang lain. Dan segala pergumulan dalam hidup berkeluarga dapat diatasi bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk panitia bulan keluarga serta panitia Natal yang sudah terbentuk dan mempersiapkan acara-acara di dalam masa Raya Natal tahun 2020 ini. Berkatilah ya Tuhan kepanitiaan yang ada. Beri mereka kesehatan dan kerjasama yang baik, dan supaya setiap program-program acara yang akan dirancang, yang akan dipersiapkan, semua itu boleh Tuhan berkati dan dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi setiap anggota, jemaat dan simpatisan
GKI Taman Majapahit ini. Bapak Ibu Saudara, sekarang saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Sampaikanlah segala keluhan, segala isi hati, serta kerinduan-kerinduan hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Percayalah, Ia mendengar dan Ia menjawab sesuai dengan waktu dan rencananya yang indah. Tinggallah bersama